Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Wah, Losekiko udah kangen sekali sama kalian. Losekiko berharap semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh yang benar untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Allahku besar, kuat, dan perkasa. Yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, Tuhan Allah kita sungguh besar, kuat, dan perkasa ya adik-adik. Tuhan Allah sanggup memberikan kuasa untuk setiap kita. Tuhan Allah juga sanggup memberikan sukacita di dalam hati kita. Yuk selanjutnya kita nyanyi bareng-bareng lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Buat adik-adik yang belum tahu, ikutin Losekiko ya. Ikutin Losekiko dengan gerakannya juga. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yuk kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Nah, adik-adik, lagu ini kita ulangi sekali lagi. Tapi sukacitanya dipenggal jadi SUKACITA. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Sekali lagi aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Sungguh bahagia karena kita memiliki Allah
yang sanggup memberikan sukacita di dalam hati kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau berdoa dengan sikap dan hati yang benar. Jangan lupa untuk lipat tangan, tutup mata, dan ikutin Lose Kiko ya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kami sikap dan hati yang benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose Kiko mau tanya, selama di rumah, kalian semua ngapain aja? Mungkin adik-adik ada yang mengikuti kelas online dari sekolah, dari Bapak dan Ibu guru, dan mungkin ada juga yang belajar sama Papa Mama. Selain itu, mungkin adik-adik bermain game, terus bermain sama Cici, sama Koko, sama adik-adik kalian juga. Dan mungkin kalian melakukan hobi kalian yang lain. Nah, sekarang Lose Kiko mau tanya nih, siapa yang di rumah olahraga? Pasti adik-adik nggak ada yang olahraga ya? Sekarang Lose Kiko mau ngajak kalian semua untuk senam. Kita semua harus olahraga ya adik-adik, supaya badan kita sehat dan segar. Yuk kita sama-sama ikutin senamnya Lose Kiko ya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah olahraga ya, meskipun hanya sebentar saja. Adik-adik, kita semua harus bersyukur karena kita memiliki tubuh yang sehat. Kita masih memiliki anggota tubuh yang baik untuk beraktivitas. Maka dari itu, adik-adik harus terus berolahraga supaya tubuhnya adik-adik terus sehat. Nah, Lose Kiko mau cerita tentang seseorang yang sudah lumpuh kakinya. Adik-adik, dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, ada cerita seorang yang lumpuh kakinya. Lumpuh itu artinya tidak bisa berjalan. Nanti adik-adik yang kelas kecil sampai kelas besar boleh baca cerita ini bareng papa sama mama atau mungkin dengan keluarga di rumah ya. Nah, di dalam cerita, orang lumpuh ini ternyata sudah tidak bisa berjalan sejak lahir. Kasihan ya, kakinya sakit, jadi dia tidak bisa berjalan. Nah, karena orang lumpuh ini tidak bisa berjalan, setiap pagi teman-temannya membawa dia ke depan pintu gerbang Bait Allah. Kalau zaman sekarang itu seperti gereja. Di depan pintu gerbang Bait Allah, orang lumpuh ini meminta sedekah atau uang. Nah, sedekah itu artinya seperti ini. Pak, Bu, minta uangnya. Pak, Bu, minta uangnya ya. Jadi, orang lumpuh ini tidak bisa makan atau minum kalau dia tidak mendapatkan uang dari orang-orang yang lewat di depan pintu Bait Allah. Kasihan ya. Nah, sampai suatu hari ada dua orang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Mereka sedang berjalan menuju Bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes sampai di depan pintu Bait Allah, mereka melihat orang lumpuh itu sedang meminta sedekah. Orang lumpuh itu juga melihat Petrus dan Yohanes akan menuju Bait Allah.
Dan orang lumpuh itu meminta sedekah serta berharap supaya Petrus dan Yohanes memberikan uang ataupun emas dan perak. Tetapi ketika Petrus melihat orang lumpuh ini, Petrus pun berkata, "Lihatlah kami, emas, perak, dan uang tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Kristus Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu tiba-tiba orang lumpuh itu bisa berdiri. Petrus yang memegang tangan kanan orang lumpuh itu, dan akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan. Setelah sekian lama, orang lumpuh itu tidak bisa berjalan, dan akhirnya dia bisa berjalan. Dia sungguh bahagia karena dengan kuasa Roh Kudus dia bisa berjalan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga orang lumpuh itu bersukacita dan memuji-muji nama Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus dan Yohanes, maka orang lumpuh ini akhirnya bisa sembuh. Orang lumpuh ini sembuh dan dapat berjalan karena kuasa Roh Kudus. Orang lumpuh ini pun sangat bersukacita. Adik-adik paham ya? Ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik berdoa dan percaya bahwa hanya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kesembuhan buat adik-adik. Mungkin waktu papa mama atau saudara kita sakit, adik-adik bisa berdoa untuk mereka. Dan percayalah, kuasa Roh Kudus akan menyembuhkan. Bahkan Roh Kudus dapat memberikan sukacita di tengah segala keadaan, baik sedang sakit ataupun sedang sehat. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tidak lama kemudian Roh Kudus turun dan berdiam di dalam hati setiap kita. Ketika adik-adik sedang bosan atau sedang sedih, kuasa Roh Kudus yang akan memberikan sukacita buat adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Yuk, kita sama-sama berdoa untuk menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ingat, kita harus menyiapkan hati pikiran kita yang benar dalam berdoa. Jangan lupa ikutin Losa Kiko ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus dan sukacita yang Engkau berikan untuk kami. Kiranya Tuhan Yesus bisa tolong kami untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian, mari kita nyanyikan satu lagu lagi yang telah kita nyanyikan tadi, yaitu adalah Sukacita di Hatiku. Jangan lupa pakai gerakan ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Nah, adik-adik, lagu ini kita ulangi sekali lagi. Tapi sukacitanya dipenggal jadi SUKACITA. Yuk kita nyanyi bareng-bareng.
S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Sekali lagi aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Semoga kita semua terus bersuka cita dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai ketemu lagi.